Penanganan perkara dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi di Kabupaten Pelalawan kembali mengalami perkembangan signifikan. Kejaksaan Negeri, Kejari, Pelalawan menetapkan dan menahan 2 tersangka baru dalam perkara distribusi pupuk bersubsidi periode 2019-2022. Salah satu dari 2 tersangka tersebut diketahui merupakan oknum aparatur pemerintahan. Kedua tersangka masing-masing berinisial RM dan C, resmi ditahan pada Rabu malam, 21 Januari 2026, setelah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Kejari Pelalawan. Penahanan dilakukan usai penyidik menilai telah terpenuhinya syarat formil dan material sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jumlah tersangka dalam perkara pupuk bersubsidi di Pelalawan bertambah menjadi 18 orang. Sebelumnya, Kejari Pelalawan telah lebih dahulu menetapkan dan menahan 16 tersangka lain dalam perkara yang sama. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, tersangka RM diduga terlibat dalam aktivitas distribusi pupuk bersubsidi melalui sebuah usaha dagang yang beroperasi di sejumlah wilayah Kabupaten Pelalawan. Aktivitas tersebut diduga dilakukan di luar tugas dan kewenangannya sebagai aparatur pemerintahan. Sementara itu, tersangka C diduga berperan dalam pengelolaan gudang pupuk bersubsidi yang menjadi bagian dari mata rantai distribusi. Penyidik menilai peran tersebut berkaitan dengan dugaan penyaluran pupuk yang tidak sepenuhnya sesuai dengan alokasi, mekanisme, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kejaksaan menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut masih akan dibuktikan lebih lanjut melalui proses penyidikan lanjutan dan pembuktian di persidangan. Status tersangka tidak serta-merta menyimpulkan kesalahan, karena seluruhnya akan diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kejari Pelalawan menilai dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi berpotensi berdampak langsung terhadap petani sebagai penerima manfaat utama program tersebut. Pupuk bersubsidi merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga produktivitas pertanian, khususnya bagi petani kecil dengan keterbatasan modal. Apabila distribusi pupuk tidak tepat sasaran, kondisi tersebut dapat memicu kelangkaan pupuk di tingkat lapangan, meningkatkan biaya produksi pertanian, serta mempengaruhi hasil panen. Dalam jangka panjang, situasi ini dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, Kejaksaan memandang penanganan perkara ini sebagai bagian dari upaya menjaga efektivitas program subsidi pemerintah agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani sesuai tujuan awal kebijakan. Dalam perkara pupuk bersubsidi di Kabupaten Pelalawan, nilai kerugian keuangan negara berdasarkan hasil penyidikan dan audit sebelumnya ditaksir mencapai sekitar 34 miliar rupiah. Nilai tersebut masih berpotensi bertambah seiring dengan pengembangan perkara dan pendalaman peran masing-masing pihak. Kejari Pelalawan memastikan bahwa penyidikan tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Aparat penegak hukum membuka kemungkinan adanya pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan alat bukti yang cukup. Langkah pengembangan perkara ini dilakukan sebagai bentuk komitmen kejaksaan dalam menuntaskan perkara secara menyeluruh, profesional, dan transparan, tanpa pandang bulu. Usai penetapan tersangka, R, M, dan SE langsung dibawa ke rumah tahanan untuk menjalani masa penahanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selama proses ini, Kejari Pelalawan menegaskan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta hak-hak hukum para tersangka. Penyidik saat ini terus melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya dilimpahkan ke tahap penuntutan. Kejaksaan juga mengimbau masyarakat agar mengikuti perkembangan perkara ini secara bijak dan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penanganan perkara pupuk bersubsidi ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bersama, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap program strategis pemerintah agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.